Dulu nih, masih muter-muter. Ready. Pak Cebok, gimana kabarnya? Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin allati tanhalu bihil uqada wa tanfariju bihil quraba wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an biizzatillah. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballiguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Izinkan saya menjawab seluruh salam dari jamaah munajat Gedor Pintu Langit dan privat tahajud, baik itu yang ada di TikTok ya, di logo biru ya, Pak Cebok insyaallah ya, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki, gampang urusan, terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Amin ya Allah ya mujibas salih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi Pondok Sehat Malomo. Munajat Gedor Pintu Langit dan privat tahajud Aris Alwi. Masya Allah, tabarakallah ya. Sehat semuanya, ayah bundaku semua ya, sehat semuanya. Mari kita terus berpikir jernih, berpikir waras ya. Saya sampaikan, mari kita berpikir waras, berpikir jernih ya. Yang namanya dakwah tentunya tidak lepas dari ujian. Yang namanya dakwah tidak lepas dari namanya tantangan. Ya. Namun apabila kita lihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dakwah kita saat ini, enggak ada apa-apanya. Rasul berdakwah itu taruhannya nyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah taruhannya nyawa. Nah, kita umatnya akhir zaman, kita berdakwah taruhannya apa? Taruhannya kesabaran. Taruhannya fitnah.
Ya. Nah, oleh karenanya saya minta bantuannya para jamaah semua tanpa terkecuali, mohon doakan saya di tengah-tengah dakwah saya ini diberi kekuatan agar tetap bersabar, agar tetap semangat, pantang mundur, ya, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Dan tentunya kita doakan orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah-dakwah kita, Allah berikan hidayah. Terlebih orang-orang yang salah paham dengan tahajud, ya, sangat tidak masuk akal, sangat tidak mungkin. Saya sampaikan ke ayah bunda semua, wasilah tahajud saya menghancurkan rumah tangga antum. Tak ada. Tidak ada rumusnya seperti itu. Ya. Justru terbalik. Wasilah tahajud, istri tahajud, antum tahajud sebagai laki-laki, Allah angkat derajat antum. Bukan dibalik. Ini gara-gara si Aris nih, ya, privat tahajud istri saya. Ngajakin istri saya tahajud, akhirnya istri saya udah nggak mau ngelayani. Istri saya akhirnya kabur. Istri saya akhirnya ngelawan. Kalau begitu, dengan sangat disayangkan, silahkan keluar dari privat tahajud saya. Silahkan keluar dari ruangan munajat gedor pintu langit dengan senang hati. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, ya, seluruh, ya, sekali lagi ini mohon disimak baik-baik, ya. Seluruh jamaah munajat gedor pintu langit yang menonton saat ini, ribuan yang menonton saat ini, yang sudah menjadi santri saya di privat tahajud grup 1, 2, 3 sampai grup 12. Mohon izin ke suami dulu kalau ingin bergabung ke pondok saya. Ya. Saya tidak mau menjadi bulan-bulanan dari suami Anda. Ya, apalagi menyalahkan tahajud. Apalagi menyalahkan saya selaku pembina tahajud. Ya. Dengan senang hati Anda keluar dari grup saya. Ya, kalau Anda tidak keluar sendiri, maka saya akan keluarkan atau admin saya akan mengeluarkan. Ya. Sekali lagi ini adalah informasi tegas dari saya. Ya. Sekiranya ada di antara Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang sudah menjadi santri kami, dengan wasilah ikut di grup kami, Bapak Ibu berantem sama suami, silahkan keluar dari grup. Dan silahkan keluar, tidak usah ikutin munajat gedor pintu langit. Tidak usah ikutin menjadi santri Pondok Sehat Malomo. Ya, karena kami terfitnah, kami merasa sangat-sangat terfitnah. Ya. Dan ini, ya, masuk dalam kategori pelecehan. Ya. Kenapa dikatakan pelecehan? Al-Quran dilecehkan. Al-Quran dilecehkan. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengerin itu baik-baik. Bertahajudlah kalian untuk apa? Sebagai ibadat tambahan. Ya, agar apa? Agar Tuhanmu redho dan engkau akan ditempatkan pada apa? Ditempatkan pada tempat yang terpuji. Ya. Hati-hati. Ini tahajud itu, Anda bertahajud akan mendapatkan hadiah dari Allah, ditempatkan di tempat yang terpuji. Jadi bukan tahajud yang memisahkan rumah tangga Anda. Keliru. Ya. Itu ya. Saya tegaskan, kalau ada yang berpikir bahwa sejak ngikutin tahajud rumah tangga saya hancur, sejak mengikuti tahajud hutang saya bertambah, sejak mengikuti tahajud hidup saya hancur, tidak usah bertahajud. Ya. Saya tidak marah, tapi saya hanya tegas. Tentunya karena memang saya seorang karakter orang Bugis, bagi saya pantang
dilecehkan. Apalagi Al-Quran dilecehkan. Tidak ada rumusnya tahajud itu bisa menghancurkan rumah tangga. Justru tahajud itulah yang mengangkat. Ya, saya ulangi, justru tahajud itulah yang mengangkat keluarga Anda. Justru tahajud itulah yang mengangkat martabat Anda. Bukan sebaliknya. Gara-gara tahajud akhirnya cerai. Gara-gara tahajud akhirnya nggak dilayani. Gara-gara tahajud akhirnya ekonominya hancur. Gara-gara tahajud akhirnya hutangnya makin bertambah. Nggak usah tahajud. Ya, nggak usah tahajud kalau begitu. Dan keluar dari grup saya. Nggak usah ikut munajat Gero Pintu Langit. Ya, insya Allah masih ribuan orang di luar sana yang masih mau bergabung sama kami di sini. Terima kasih. Itu adalah komitmen saya sama kita semua bahwa mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, kalimat-kalimat saya ini terekam, ya, ini kalimat saya ini terekam, terutama di Pacebok, saya siap bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, ya. Kami di sini ayah bunda bukan nyari duit, ya. Kami di sini bukan barter. Saya menyampaikan kayak gini nih, apakah Anda menggaji saya? Apakah Anda membayar saya? Enggak. Apakah ada SPP? Apakah ada bulanan? Enggak ada. Harusnya Anda bersyukur. Harusnya Anda berterima kasih. Bukan malah memfitnah kami. Ya, begitu ya. Oleh karenanya, bagi jamaahku, bagi santri-santriku yang ingin membersamai kami di Pondok Sehat Malomo, teguhkan pendirianmu. Ya, hakul yakin tahajud itu adalah solusi, bukan penghancur. Ya. Saya ulangi, tahajud itu adalah solusi. Tahajud itu adalah senjata pemusnah kesulitan, senjata pemusnah hutang, senjata pemusnah kegundahan. Bukan senjata pemusnah rumah tangga, bukan. Anda keliru. Ya. Allahu Akbar. Jujur Bunda, kemarin saya agak terpancing, ya. Saya agak terpancing kemarin. Apalagi staf saya. Seluruh tim kami di Pondok Sehat Malomo merasa greget, merasa terzolimi, ya, merasa nggak nyaman. Ya. Kehadiran kami bukanlah untuk menghancurkan rumah tangga Anda. Tapi justru kehadiran kami ingin membantu Anda mengenal tahajud, mengenal tilawah, mengenal sedekah. Tak lebih dari itu. Ya. Nggak lebih dari situ. Nah, saya berharap ya ini menjadi catatan buat kita semua. Ya. Bagi santri yang sudah istiqomah, bagi santri-santri kami, jamaah kami yang sudah istiqomah, silahkan lanjutkan ke istiqomahannya. Ya. Jangan terpengaruh dengan mohon maaf, kepikiran yang sepertinya tidak waras. Ya. Nggak waras itu pikirannya. Kalau dianggap tahajud sebagai penghalang rezeki, justru tahajudlah yang mendatangkan rezeki Anda. Ya. Mesun itu ogiku. Nah, sekak kafatan ogi. Ya, begitu Bunda ya. Nah. Pamula-mulana de utanggapi pamula-mulana. Makko mak, tapi mananung ay. Ini tidak bisa kita biarkan kalau begini, ya. Dah ya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. De nasa kika felorang, wadaki tu lo maka de tanaka tu banjara, tanaka tu aga, ogi kak tu aja mu anu kak. Aja mu tuel kak. Gitu. Kada 20 ni 2 tahun gangka monroku ki Bogor, de faga pakoro kak. Kalau kau coba-coba kak, jajin itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya Bunda, masalahnya saya sendiri juga belum masuk kategori takwa. Kenapa? Karena ketika saya terpancing, saya belum bisa nahan. Artinya, saya juga masih perlu belajar kesabaran. Karena memang ternyata kesabaran itu sangat mulia. Ya, harusnya, ini harusnya ya. Kemarin itu saya tidak terpancing. Cuma karena keluar kata-kata merendahkan tahajud, saya terpancing. Kalau hanya Anda menyerang pribadi saya diam. Ya. Kalau nyerang pribadi saya diam, wah si Aris tuh pembohong, si Aris tuh penjilat, apa segala macam, itu silahkan, itu pribadi saya. Tapi kalau Anda sudah menyerang Al-Quran, tidak bisa diam saya. Karena demi Allah, wasilah Al-Quran, Allah angkat derajat saya. Ya. Perintah tahajud itu Al-Quran, ayah, bunda. Perintah tahajud itu bukan Aris Alwi, bukan kiai, bukan ustadz, bukan habaib, tapi Al-Quran. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin merendahkan saya, silahkan, itu hak Anda. Tapi kalau sudah Al-Quran sudah direndahkan, sepertinya ujung-ujungnya akan ribut. Nah, begitu ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah semuanya ayah bunda. Tetap semangat istiqomah ya. Ya. Bagi saya ini adalah kerikil-kerikil yang tentunya perlu saya jalani ya. Kerikil-kerikil yang tentunya perlu saya lewati ya. Sekali lagi saya mohon didoakan ya. Saya mohon doakan saya untuk sabar menghadapi seluruh hiruk pikuk yang ada saat ini. Ya. Terima kasih juga untuk selesuraku yang manang, idik fuaku yang manang, amureku, rumatoku yang manang, sempogi Mohon kak didoakan, doakan kak kasih supaya sabar kak. Mita ye kedo-kedo na tahu dek na pikiri. Ya, tetap semangat ayah bunda untuk terus melantunkan ayat-ayat Allah. Yakinlah, ayat Allah itu tidak ada kebohongan. Ya, ya, ayat Allah itu ya tidak ada kebohongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, hari ini bertepatan dengan Maulid ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan dakwah. Kemarin saya sudah menyampaikan beberapa PT, foto ya. Apakah itu di Pacebok maupun di TikTok, saya sampaikan begini. Ya. Nanti kalau untuk pertanyaan Bapak Ibu di jam 5.15 ya, baru saya jawab ya. Kalau untuk saat ini hanya satu penyampaian saja, materi saja sama doa ya. Tidak menjawab pertanyaan. Nanti kalau komeloki makutana matu tetek 5 subuh ya, nanti. Kita kan ada live streaming lagi jam 5:15 ya. Itu silakan bertanya. Kalau untuk saat ini saya hanya memberikan materi, setelah itu kita ruqyah, doa, munajat gedor pintu langit. Begitu ya. Nah. Baik Bapak Ibu, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketika kita umroh, ketika kita ke Tanah Suci, usahakan naik bus lah via darat, ya. Ya kereta juga via darat. Cuma kalau kereta kan itu hanya 2 jam.
Artinya kita tidak bisa melihat pemandangan karena itu ke kereta cepat. Itu udah kayak wus aja tuh, rus, itu cepat ya. Akan berbeda dengan ketika Bapak Ibu naik bus perjalanan 5 sampai 6 jam. Ya, rata-rata 6 jam lah. Dan Bapak Ibu bisa menikmati pemandangan kalau kita memiliki iman. Ya, iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, iman kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, ibunda kita Siti Hajar, ya. Maka di situ air mata kita tidak bisa ngerem, tidak bisa kita bendung. Ya Allah, beginilah perjuangan seorang hamba-Mu ya Allah, yang paling mulia di sisi-Mu ya Allah, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyeberangi gurun, ya, kering, tandus. Ya. Proses perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya. Coba bayangin tuh. Itu berapa ratus kilo. Mohon maaf, bukan sekilo 2 kilo. Bukan Jakarta Bogor. Itu dari Mekah ke Madinah. Terus perjalanannya nggak mulus. Ya. Perjalanannya nggak kayak kita sekarang. Naik bus, duduk, manis, nyampe, turun. Ya, mau makan ada makanan. Ya. Lapar, makan. Ya. Mau minum, dahaga, ada air. Ya. Kita bisa tidur di bus, duduk manis. Ya. Ya. Rasul itu jalan kaki, ya, ditemani dengan onta tersayangnya, ya, dengan sahabat-sahabatnya. Bayangin tuh. Kemudian di perjalanan selalu mendapatkan tantangan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu, ya maaf ya, saya pernah jalan kaki, bagi saya itu udah termasuk jalan kaki terlama. Di saat saya mendaki Gunung Salak ini, sebentar Bu, enggak sih Bu, ini bagus. Ya, saya mendaki Gunung Salak, itu hampir 4 jam. Ya, itu perjalanan bagi saya yang udah terlama itu. Terjal, licin, karena pegunungan. Tapi apa? Dingin. Kenapa? Karena mata air yang kita selusuri. Ya. Lah kalau di sana, yang diselusuri apa? Gurun pasir. Ya. Panas. Bayangin itu, perjuangan Rasul, dakwah. Ya, kemarin kan saya udah nyampaikan kan ya. Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, makanya kita berselawat kepada beliau, dan selawat itu disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Dan selawat ini disandingkan di saat tahiyat akhir. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamu alaika. Assalamu alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita. Bayangin tuh. Ya, disandingkan selawat Ibrahimiyah itu. Saking agungnya. Ya. Di dalam sholat itu, bayangin tuh. Allahu Akbar. Itulah mulianya beliau, Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Berdoa, berdoa, berdoa. Apakah saat itu langsung diterima doanya? Apakah saat itu Mekah berubah langsung jadi kaya raya, tajir melintir? Enggak. Apakah saat itu langsung banyak buah-buahan? Ya. Ayah bunda, ya, bagi yang sudah pernah datang ke Arab, datang ke tanah suci, demi Allah saya katakan ada mukjizat, ada sesuatu yang di luar nalar. Seluruh buah-buahan hadir di tanah Arab itu. Ya. Buah-buahannya itu indah, nikmat. Ya. Pertanyaannya, apakah buah-buahan tersebut lahir di situ? Dipanen di situ? Enggak. Tuh, kuasanya Allah. Nah, dan itu adalah doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Agar diberikan berlimpah ruah kekayaan. Ya. Apakah saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kemudian langsung diijabah doanya menjadi kaya raya? Mekah yang tandus itu berubah hanya waktu 40 hari, hanya waktu 7 hari, hanya waktu 100 hari atau 99 hari. Enggak. Padahal bagi Allah bisa saja itu disulap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kun fayakun Allah. Nah, ini mohon maaf ya, kita simak ya, benar-benar ini daging loh ini, bukan kulit loh ini. Ini daging nih. Ya. Agar supaya Bapak Ibu enggak gampang mengeluh, enggak gampang protes sama Allah. Baru 7 hari berdoa pengen langsung diijabah. Baru 40 hari berdoa pengen langsung diijabah. Itu loh tujuannya nih. Ya. Sekelas Nabi saja, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, itu ratusan tahun baru terbukti doanya. Gitu loh maksudnya. Itu kelas Nabi loh itu. Benar Ibu, Bu Adzana. Itu kelas Nabi. Yang jelas-jelas dosanya bisa dihitung tangan kali ya, bahkan nggak ada dosa. Ya. Lah kita, manusia yang berlumuran dosa, manusia yang setiap hari berdosa, ya. Inyo, apa oleh awak nih? Nah, ini tidak ada apa-apanya. Kan begitu. Rasul saja itu, Nabi loh itu. Ya. Berdoa. Ratusan tahun, ribuan tahun baru terbukti. Baru terbukti doa-doanya. Ya. Menjadi kota suci, menjadi kota kaya, kaya raya. Ya. Satu aja komoditi, apa ya, salah ya kalau bilang komoditi. Satu item aja kita lihat, itu udah menjadi kaya raya. Apakah itu air zam-zam? Ya, coba itu. Padahal di situ tuh tanah tandus, logika berpikir manusia, itu logika berpikir dari mana bisa datang air, orang kering begitu, tandus begitu, logikanya. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa untuk anak cucunya dan keturunannya. Termasuklah kita-kita ini, semua anak keturunannya. Ya, sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini benar Bu Dela, terima kasih Bu Dela memberikan pengertian buat jamaah. Mohon dicermati kalimat saya yang saya keluarkan ini, ya. Sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam saja berdoa, ya, itu ribuan tahun baru Allah ijabah doanya, khususon yang namanya kekayaan. Bayangin tuh. Yang saat ini ketika Bapak Ibu mengadakan ibadah umroh, ya, mengadakan ibadah haji, Bapak Ibu lihat, ya, kita masuk di Mekah itu Allahu Akbar, surga dunia. Ya, itu kita belum masuk di masjidnya tuh, Masjidil Haram belum.
Apalagi telapak kaki Nabi Ibrahim, belum itu. Di luar saja itu yang emperan-emperan Mekah itu kita lihat. Ini terbuat dari emas semua kali ya. Kita lihat pintunya, ya Allah, mentereng semua itu. Kayaknya nggak ada di Indonesia itu. Bangunan-bangunan seperti itu. Ya. Nggak ada bangunan seperti itu di Indonesia. Ya. Pas kita masuk di mallnya, Allahu Akbar. Karena di sana itu Bun, di bawah mall, di atas hotel. Ya. Kita lihat mall-mallnya, Allahu Akbar. Bayangin tuh. Berdoa. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah komplain kepada Allah. Ya. Nah, saking, ini maka termaktublah salah ya kalau bahasa termaktub ya. Tertulislah dalam firman Allah di surah 260. Surah kedua ayat 260 itu surah Al-Baqarah. Inilah yang saya ijazahkan ke antum semua. Ini adalah ya bacaan yang dibaca untuk memanggil sesuatu. Kan begitu. Ada barang hilang silahkan amalkan. Ya, ada orang hilang silahkan amalkan. Ya, ingin manggil pembeli konsumen amalkan itu. Coba antum baca ya. Al-Baqarah ayat 260 itu. Itu luar biasa artinya ya Bunda. Coba. Wa isqala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fahus arba'atan minat tayri fatruhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna. Di saat kita menyebut thumma da'uhunna, ya, sebutkan hajatnya di situ. Setelah itu, ya'tinaka sa'ya. Ya, maka hadirlah ya nasrum minallahi wa fathun qarib. Nah, begitu Bunda, itu boleh kita pakai itu doa itu ya. Nabiullah Ibrahim bertanya, itu Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah, kenapa? Karena masih ada keraguan ya. Mohon buktikan keesaanmu ya Allah, kan begitu. Kemudian Allah menjawab, ente ambil burung ya. Ente ambil burung, manuk ya, cek Sunda nama manuk. Ya. Kalau kita di Bugis itu manuk-manuk. Tapi dia nak makan beku tanya. Ya, manuk-manuk lah. Ya. Tidak disebut burung apa, pokoknya burung aja. Kemudian cincang itu burung, ya, cincang. Ya. Oh, cincang pakai parang itu dicincang. Setelah itu tebarkan di 4 jabal. Ya, ini Al-Quran loh yang ngomong, ini bukan saya loh. Ya. Tebarkan di 4 gunung. Ya. Dari sudah dicincang seekor manuk tadi, seekor burung, ya, dicincang, hancur, sehancur-hancurnya. Sebarkan ke 4 jabal, ke 4 gunung. Ya. Setelah itu, maka berdoalah engkau kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu di situ? Allah Subhanahu wa taala. Lalu panggillah, summa da'uhunna, panggillah. Kan begitu. Selanjutnya apa kata Allah? Summa da'uhunna. Ya'tinaka sa'ya, maka segera hadir. Datang yang dipanggil itu. Bu, ayah, bunda. Burung, manuk yang sudah dicincang tadi, datang dia. Menghadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tuh kisahnya tuh. Dan itu Al-Quran. Tercantumlah di surah Al-Baqarah ayat 260. Oleh karenanya Bapak Ibu, malam ini ya, saya mengijazahkan ke antum semua, amalkan surah Al-Baqarah 260 di saat kita membutuhkan sesuatu, panggil untuk memanggil sesuatu. Nah, begitu ya. Kalau nggak percaya, buka aja Al-Quran nanti. Dibuka aja nanti. Kemudian, coba baca artinya.
Coba baca artinya. Ya, Allahu Akbar. Termasuklah apa yang saya amalkan itu, ya, Al-Baqarah 260 itu sudah saya amalkan sudah sekitar 2016-2017. Dari 2017 saya dapat ijazah itu dari guru saya, Kiai Haji Imam Syamsuddin. Saya amalkan. Ya, kata beliau sebelum wafat, ini mohon maaf, biar kita semangat. Tahadus bin nikmah ya, bukan kesombongan. Tahadus bin nikmah. Menceritakan sesuatu kebaikan agar menjadi semangat. Bukan menyombongkan diri. Ya. Kata beliau apa? Aris nanti ketaikan. Ecek Sundahnya ketaikan teh kalau diartikan bahasa Indonesia naon? Ya. Berhasil. Ya. Saya kan bingung. Ketaikan naon ya teh maksudnya? Guru teh. Ya. Nanti ente berhasil. Berhasil apanya? Ya. Kan saat itu kan belum ada tanda-tanda. Yang ada hutang 200 juta, ya. Yang ada buat makan aja susah. Ya. Dikejar-kejar rentenir mulu. Itu 2016 itu, 2017. Ya. Kemudian beliau bilang nanti Aris ketaikan. Saya ingat banget bahasa beliau itu. Amin, amin Kiai, cek abdi teh. Amin, amin. Iya, iya fuang, gitulah mungkin kalau bahasa Bugisnya. Iya. Amalkan iya, cenah. Ya, amalkan terus itu. Nanti, nah ini garis bawahi. Nanti Aris akan punya santri ribuan. Nanti Aris punya santri sampai luar negeri. Nanti Aris akan dakwah sampai ke luar negeri, katanya. Lah kan ini kan termasuk akal. Dari mana judulnya saya mau bisa dakwah ke luar negeri? Dari mana judulnya saya bisa keliling ke Indonesia? Kagak masuk akal. Karena saat itu, ya, nggak ada tanda-tanda. Ya, nggak ada tanda-tanda. Amalkan wae cenah. Allahu Akbar. Ternyata di 2022, 2023 betul terbukti. Ya 2000 dari 2018, 19, 20 corona istirahat, sambung lagi di 2023 ya, 2024, 2025. Benar, saya keliling dunia. Ya. Dakwah saya sampai ke Hong Kong, sampai ke Cina, Singapura, sampai ke Timur Leste, ya, Malaysia. Itu kan sampai ke Hong Kong. Coba bayangin. Ke Cina, ke Makau, yang dewa judi sana. Coba. Nggak masuk akal kan, itu nalar kita dari mana orang, gimana ceritanya, ya, wasilahnya. Kemudian nanti itu Aris bakal banyak jamaah, punya ratusan ribu jamaah. Lah kan semakin kayak orang gila saya. Dari mana ceritanya? Dapat jamaah ribuan, boro-boro ribuan. Puluhan aja susah. Ya, buktinya saya bilang, saya ceramah di kajian pagi Ahad di masjid itu, jamaahnya paling 5, 10, paling banyak 30 orang. Itu pun harus pakai apa? Besek dulu baru dapat segitu. Ya, nggak pernah kebayang. Ternyata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Di tahun 2004 Allah buktikan, tiba-tiba TikTok saya meledak. Yang tadinya cuma 280 pengikut, pelan-pelan satu hari bisa 2000, nambah 2000, nambah 2000, nambah. Sampai 3 bulan terakhir itu nambah sampai 60.000. 2024 loh. Kan makin bingung saya, ini jamaah kunaon jadi bisa kieu geuning. Ya, asa-asa tuh percaya ya teh. Sama na dewa tepak. Berarti sama disulap itu, kayak disulap aja itu. Kok tiba-tiba ya dalam kurung waktu 3 bulan dapat jamaah 60.000. Akhirnya bertambah sekarang berapa?
Udah hampir 200.000 coba. 1 tahun lebih sudah. Sudah ada 12 grup. Ya. Satu grupnya saja, grup 10, grup 11, grup 12 Bunda, itu udah hampir 300. Artinya, 3 grup saja itu hampir 1.000 sudah. Nah, Allahu Akbar. Itulah keajaiban yang Allah berikan. Makanya saya berani mengobrol seperti ini. Kalau seandainya saya tidak membuktikan keajaiban dari Allah, enggak mungkin saya berani ngomong. Nanti saya pembohong, nanti saya munafik, kan begitu. Ini saya buktikan dulu. Setelah saya buktikan, baru saya sampaikan kepada Anda semua. Kan begitu. Ya. Ya wallahu alam, kalau di luar sana ya kita nggak usah membahas saudara kita di luar sana ya. Misalnya amalkan ini. Ya, nanti akan begini, nanti. Saya nggak ngebahas mereka. Yang saya bahas diri saya sendiri aja dulu. Ya, kenapa? Karena kalau saya kan bahasannya benar-benar terbukti. Alhamdulillah detik ini jadi kayak sombong jadinya ya. Saya jadi agak nggak enak jadinya nih ya. Ya. Alhamdulillah hari ini boleh dicek. Ya. Cek deh. Ya. Di BI checking aja. Yang tadinya merah merona ya. Sekarang alhamdulillah putih, bersih. Ya. Oh, dulu mah. Ya Allah, sedih ya Allah, ya Rabbi. Ya. Sedih Bu, dulu mah ya Allah Gusti. Boro-boro namanya. Ya karena itu tadi, dari A sampai Z semuanya dikredit. Ya. Sampai panci aja dikredit. Ya. Baju aja dikredit dulu mah. Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya saya bilang, Bismillah, tidak ada yang kredit. Punya mobil, walaupun mobil rongsok ya, dikasih orang. Ya, walaupun mobilnya udah nggak ada sekarang karena udah rongsok. Jadi kembalikan lagi ke yang ngasih. Punya motor, alhamdulillah. Dikasih orang juga. Ya, nggak pernah tuh beli motor saya. Selama saya mengenal namanya tahajud tilawah ini nggak pernah. Dikasih. Ya. Allahu Akbar. Yang pernah ke rumah saya, ya, coba lihat. Alhamdulillah. Besar enggak, kecil banget juga enggak. Ya cukuplah kita nongkrong, duduk, ya ngobrol. Kan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka syukuri, ya, hadapi, jalani, nikmati. Begitu ayah bunda, masya Allah, tabarakallah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya. Nah, waktunya kita berdoa ya bunda. Mohon maaf, saya sedikit emosional tadi di saat saya menyampaikan di awal-awal, karena saya ingin meluruskan pikiran kita. Jangan pernah berhenti untuk tahajud. Jangan pernah berhenti untuk tilawatil Quran. Jangan pernah berhenti untuk sedekah. Karena 3 faktor tadi menjadi asbab. Disitulah ada senjata pemusnah kesulitan. Disitulah ada senjata pemusnah hutang. Disitulah ada senjata pemusnah kegundahan. Disitulah ada senjata agar supaya Bapak Ibu sehat walafiat. Begitu ya. TTS. Tahajud, tilawah, sedekah. Terlebih hari ini hari Jumat. Ya. Lah itu mah akal-akalan. Ngarangnya si Aris itu. Demi Allah. Ini bukan ngarang. Buka Al-Quran. Surah ke-35. Ayat 29. Baca tuh. Jadi ada semuanya rujukannya. Yuk kita berdoa ya. Insya Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang banyak hutang Allah lunasi hutangnya. Yang sedang kesulitan Allah mudahkan rezekinya. Ya. Yang sedang gundah Allah ganti gundahnya dengan senyum indah. Ya. Yang sedang sering memfitnah Allah berikan hidayah.
Ya, apalagi memfitnah tahajud itu adalah penghancur. Bukan. Ya. Ya benar juga sih, tahajud itu penghancur kegundahan. Gitu ya. Dia buat senyum aja deh daripada stres. Gitu ya. Allahu Akbar. Yuk, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, doanya kali ini fokuskan niat. Ya. Tanpa mengurangi kehusyukan untuk doa penyakit, tapi karena ini adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya fokuskan, ya, doanya adalah agar Allah mengangkat derajat kita semua, ya, Allah kayakan kita dengan kekayaan harta, dengan kekayaan hati, dengan kekayaan ilmu, ya, insya Allah. Yuk sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barru Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Pak Cebok, logo biru, aminkan. Ya. Ini jangan sampai kalah sama TikTok. TikTok komentar aminnya udah hampir 5.000 ini. Ya, aminkan terus ayah bunda ya. Terlebih malam Jumat, ini bukan kebetulan, ini takdir Allah, ini atas kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertepatan dengan hari Jumat, malam Jumat, ya. Dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Ya. Ini bukan kebetulan. Kalau ada yang bilang kebetulan, salah. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Semuanya takdir Allah. Maka fokus kita berdoa. Sama-sama kita bersyahadat, saudaraku. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah, biqabulid du'ana ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya mujib, ya mujib, ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afiha. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Samsuddin bin Ki Haji Muhammad Ilyas, wa khususan ila ruhi ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, wa khususan ustazuna Aba Guru Sekumpul Ki Haji Ahmad Jalani, wa khususan Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi, wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Dipegang penyakitnya ya Bunda ya, dipegang penyakitnya. Saya langsung tembak dengan doa. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma. Allahumma dafa'ni kulla hamma ghammin kama tashabbaki la ilaha illa anta. Wa yamsaskallahu birrun fala kashifa lahu illa hu. Wa yarzuqka bi khairin fala radil fad. Allahumma ya syafi, ya syafi, ya syafi, ya syafi. Ya syafi ma'afi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika, seluruh jamaah kami
Munajat gedor pintu langit dan santri-santri kami dan penonton-penonton kami. Ya semuanya ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, termasuklah orang yang nyinyir ya Allah, termasuklah yang salah paham ya Allah, termasuklah yang membenci ya Allah. Kami mohon agar Engkau berikan hidayah untuk mereka semua ya Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakit mereka semua ya Allah. Min syarri wajal wasqan wal junul barasil jizami ma'a semuanya ya Allah. Sebutkan penyakitnya, dipegang. Bihaqillah fasayakfikahumullah wa huwas samiul. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul. Bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, di malam hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, turunkanlah syafaat Rasulullah kepada kami ya Allah. Khususon malam ini kami berdoa ya Allah. Di waktu mustajabnya berdoa ya Allah. Ayo saudara-saudaraku, ayo minta sama Allah. Hadirkan Allah di hadapan kita saudara-saudaraku. Hadirkan Allah. Wahai Allah, saat ini kami dalam kesulitan ekonomi ya Allah. Wahai Allah, saat ini kami banyak hutang. Wahai Allah, saat ini kami terjerat pinjol. Wahai Allah, saat ini kami terjerat bangke keliling. Wahai Allah, kami terjerat riba. Sampaikan. Jangan takut menyampaikan. Apalagi berdoa di sepertiga malam ini ya Allah. Allah langsung hadir. Kemudian Allah menyampaikan, wahai hambaku, wahai malaikatku, engkau catat. Siapa di antara hambaku minta akan kukabulkan. Siapa di antara hambaku yang bermohon akan aku kabulkan semua permohonannya. Maka jangan takut saudaraku. Di waktu tahajud itu sangat mustajab kita berdoa. Di waktu sepertiga malam ini sangat mustajab kita berdoa. Maka jangan sampai ada yang tersimpan di hati. Sampaikan semuanya kepada Allah. Zat yang maha mengabulkan. Ya mujib. Ya mujib. Ya mujib as-sa'ilin. Wahai Allah, kasihanilah hamba-Mu ya Allah. Ribuan jamaah kami ya Allah. Ribuan, bahkan puluhan ribu jamaah kami ya Allah saat ini sedang terlilit hutang ya Allah. Puluhan ribu jamaah kami ya Allah yang saat ini ekonominya sedang Engkau uji ya Allah. Kami mohon, bukankah Engkau maha kaya ya Allah? Bukankah Engkau maha pemberi kekayaan ya Allah? Berikanlah kekayaan kepada mereka semua. Berikanlah kekayaan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Hanan. Ya Allah ya Mannan. Ya Allah ya Fattah. Ya Allah ya Razak. Ya Allah ya Ghani. Ya Allah ya Mugni. Malam ini malam Jumat, kami sudah membaca ya Ghani sebanyak 1000 kali. Kami sudah berselawat kepada baginda Rasulullah sebanyak 1000 kali ya Allah. Itu yang diajarkan oleh guru kami setiap malam Jumat. Berselawatlah ke Rasulullah minimal 1000 kali. Kemudian sampaikanlah kepada Allah bahwa Allah itu maha kaya. Agar Allah menurunkan kekayaannya kepada kita semua. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mugni, Ya Mugni. Engkau maha kaya ya Allah dan Engkau maha pemberi kekayaan. Berikanlah kekayaan itu kepada kami ya Allah. Berikanlah kekayaan itu kepada hamba-Mu ya Allah, yang saat ini sedang menengadahkan tangannya ya Allah, yang saat ini sedang berdoa ya Allah, bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, yang saat ini sedang meminta kebesaran keesaan-Mu ya Allah. Hadirkanlah ya Allah, hadirkanlah kekayaan itu untuk kami ya Allah, agar kami tidak lagi riba ya Allah, agar kami tidak lagi minta-minta ya Allah, agar kami tidak lagi bangke ya Allah, agar kami tidak lagi pinjol ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mugni.
Aghnina ya Allah, aghnina ya Allah, aghnina ya Allah, kayakanlah kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qakhrir rijal. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Sebutkan hajat antum semuanya wahai saudaraku. Sebutkan seluruh hajat-hajat dunia. Jangan sampai engkau berdoa tapi cek kosong. Isilah cek itu dengan ajuan kepada Allah, permohonan kepada Allah. Sampaikan apa yang antum minta sama Allah. Jangan takut. Allah sendiri menyampaikan, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal, Allahumma rzuqna ziyaratal, Allahumma rzuqna ziyaratal, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah dari fitnah-fitnah duniawi ya Allah. Lindungilah kami semua dari fitnah-fitnah duniawi ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah dari penglihatan orang-orang munafikun. Lindungilah kami semua ya Allah dari segala mara bahaya, balak, bencana dan musibah. Lindungilah anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, para jamaah kami, para santri kami. Lindungilah semua dari segala mara bahaya, balak, bencana dan musibah. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran rezeki untuk saudara-saudara kami. Takdirkanlah kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang kaya raya, tajir melintir ya Allah. Kami mohon redha-Mu ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta agar kami tidak minta-minta ya Allah. Berikanlah kami kekayaan hati agar kami lebih banyak bersedekah ya Allah. Berikanlah kami kekayaan ilmu agar kami bisa memahami makna kehidupan itu dengan ilmu itu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Summa dauhunna. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset kami ya Allah. Yang telah kami doakan, telah kami bacakan ya Allah, doa ya Allah. Ya Allah, summa dauhunna, hadirkanlah jamaah, ribuan jamaah ke travel kami ya Allah. Ya itu ya Allah. Ya Allah, istajib doana ya Allah, bikabuli doana ya Allah. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah jodoh yang terbaik untuk saudara kami. Berikanlah anak keturunan untuk saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Segerakanlah hajat kami terkabulkan ya Allah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabi wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah, ya mujib, ya mujib, ya mujibas istajib doa bi qabli doa kulli hajatina ya Allah. Ayah bunda, terima kasih ya. Aku yakin ya, Bapak Ibu lihat wajah saya. Apakah saya berdoa terpaksa? Apakah saya berdoa karena dibayar? Apakah saya berdoa karena tekanan? Saya berdoa demi Allah karena keikhlasan. Yang tentunya tak perlu saya katakan, saya ikhlas, tidak perlu. Saya berdoa memohon ridho Allah untuk kita semua, untuk antum semua. Siapapun di antara kita, sekalipun kita belum pernah bertatap wajah secara offline, tapi aku yakin antum semua sudah mengenal wajah saya. Sekalipun saya belum mengenal wajah antum, aku yakin doa kita dijabah ya bunda.
Doa kita dikabulkan Allah. Doa kita terkabulkan. Mata sipit bukan karena kita keturunan Chinese, tapi karena kita ngantuk. Kita kurang tidur. Itulah tandanya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya. Siapa mereka itu? Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang selalu melakukan tahajud, yang selalu melakukan tilawatil Quran, yang selalu melakukan sedekah. 3 poin itu yang Allah perintahkan. Surah Fatir ayat 29. Kalau kita ingin mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur, maka lakukan. Yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqna. Itu loh. Ya. Insya Allah aku yakin dengan doa yang keluar dari hati yang paling dalam, pasti Allah ijabah doa kita. Teruntuk untuk santri-santriku semua, para jamaahku semua, jangan takut. Jangan hanya berdoa agar hutang lunas, terlalu kecil doamu wahai ayah bunda. Antum berdoa hanya sekedar minta hutang lunas, terlalu kecil. Ya, minta yang lebih besar. Apakah yang lebih besar itu? Minta sama Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan untuk selalu mengingatnya, untuk selalu istiqomah di jalannya, untuk selalu istiqomah tahajud, tilawah, dan sedekah. Begitu. Ini doanya cuma minta hutang lunas. Aduh, kecil banget. Karena saya pernah ngerasain. Kalau tahu begitu dulu, ya, dulu kan saya doa, ya Allah, hutang saya lunas, hutang saya lunas. Akhirnya lunas hutang, ngerengek lagi. Coba kalau tahu saya dulu tuh, saya nggak minta hutang lunas doang, saya minta miliarder. Cuma kan semuanya kan udah ditakdirkan sama Allah. Kalau saat itu aku minta miliarder, terus Allah takdirkan saya menjadi seorang miliarder, kayaknya kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu. Ya. Mana bisa kita ketemu? Ngapain lagi katanya? Mau jadi munajat di pintu langit, orang udah dikasih. Allahu Akbar. Itulah semuanya atas kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Yuk terus berprasangka baik sama Allah, ya. Yuk prasangka baik. Terima kasih Bunda Jendawali Papua, Bunda Ani Pelangi, Bu Sri Rejeki, Bu Wiwi, Bu Yuliana, Bu Marwiati, Bu Sunarsi, ini adalah ibu-ibu saya semua. Sekalipun antum adalah santri saya, tapi Anda adalah ibu-ibu saya semua. Yang terus mendukung. Ibu-ibu yang ada di Papua, yang ada di Palu, Pak Haji Sukawati, Pak Haji Fatima, Pak Haji Rosna, Pak Haji Karyani, Pak Haji Mulyati. Terus yang ada di Jambi, Ibu Karya Karutiwi, di Riau, Ibu Haja Rosanti, Ibu Haja Leti, jauh-jauh datang dari Cianjur ke sini. Ibu Muslihah, jauh-jauh dari Lamongan datang ke sini hanya mau ketemu. Allahu Akbar. Ibu Teti Rohaiti yang berjuang. Ya Allah. Bu Rini, Bu Febri yang dari Jabodetabek. Jangan berhenti doakan saya Bunda ya. Jangan berhenti doakan Haris agar dibekasi kesehatan panjang umur. Saya nggak minta apa-apa ya Bunda. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta ayah Bunda istiqomah. Ketika kita wafat nanti, kita saling tegur, kita saling mengingatkan, kita saling menyapa. Tuh, guru saya dulu tuh si Aris tuh ngajarin saya tahajud. Jangan dimasukin ke neraka ya Allah.
Itu santri saya, itu jamaah saya, jangan masukin ke neraka ya Allah. Allahu Akbar. Ibu Suci, Jogja, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Santri pertama kami, Ibu Sutati, Bu Anjar. Allahu Akbar. Dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pun. Karena kalau saya sebutkan ada 3.000 orang santri kami saat ini. Semua santri-santriku, semua ana uhibbukum billahi ta'ala. Ana sayang sama antum semua. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Itu aja, istiqomah, istiqomah. Barakallahu fikum, sampai ketemu di pukul 5.15. Jangan lupa TTS. Iya, Fangaji Manti, Syamsuddin dari Papua. Pak Haji Nanang Papua, Bu Janawali Papua, Bu Siti Hadijah Papua, Bu Dela Papua. Bayangin tuh. Dari Kalimantan, Bunda Ani Pelangi, Bu Kursa apa? Siapa itu Bu Ani Blangan ya. Allahu Akbar. Ya, Ibu Kursani. Ya. Itu adalah santri-santri kita semua itu. Ya Allah, dari Ambon, Bu Emilia. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih ya Bunda ya. TTS. Ketika Bapak Ibu sudah tahajud, tilawah, maka tidak cukup. Tunaikan sedekahnya. Bersedekahlah ke tempat Ibu mendapatkan ilmu. Ini bukan permintaan, ini bukan bayaran saya, bukan. Agar ilmu yang kami berikan barokah. Ya. Karena sampai detik ini masih aja yang belum paham itu. Belum ngeh. Ya. Allahu Akbar. Insyaallah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal kaunu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali'alil kauni unsun wa sururun qad tajadad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lanjutkan istighfar Bunda ya, nanti habis tilawah kita akan mahlul qiyam ya. Yo, yang Pacebok biasanya sampai 400 penonton ini ya. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya. Iya, terima kasih, terima kasih. Iya, selesaiku melebihi yang ke Facebook ya, saya tidak menyebutkan tadi kenapa, karena ya Ibu Icainun gitu ya, Ibu Nenek Nuraini, Ibu Ratna Satri ya, Ibu Mursinah ya, Longinggi, ini banyak sekali nama-nama yang tidak saya kenal ya. Jusria ya. Jadi ayah Bunda, saya mohon izin dan saya mohon maaf karena tidak menyebutkan nama-nama tak semua. Insya Allah ya. Saya aku yakin pemirsa jamaah yang ada di Facebook ini adalah jamaah yang betul-betul istiqomah di jalan Allah. Sampai ketemu di